Halo, aku tadi baru aja nonton video yang bilangin tentang bagaimana emosi kita yang tertanam di bawah, di dalam dasar diri kita itu yang belum heal, yang belum benar-benar terselesaikan, itu mempengaruhi banget bagaimana masa depan kita. Dan aku mau ngebagiin bagaimana self-aware itu penting sekali untuk kita bisa mencapai kebahagiaan maksimal di hidup masing-masing. Jadi intinya begini, percontohnya adalah misalnya ada seorang istri yang suaminya nelfonin, "Telululut, sayang maaf ya, aku gak bisa pulang hari ini karena lagi ada overwork." Oke, mati. Si istri kemudian bilang begini, "Ini udah 3 kali kejadian, padahal aku udah capek-capek masak, tapi dia kayak gini, kayaknya dia bukannya overwork, tapi dia adalah selingkuh," gitu. Oke, case kedua, sama nih, suaminya nelfon bahwa dia overwork dan gak bisa pulang cepat. Istrinya sudah masak. Istri kedua merespon seperti ini, "Oh, pasti dia capek banget ya, udah 1 harian kerja dan dia ngelakuin itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami, untuk anak-anak kita." Dari 2 contoh ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa itu jauh beda banget ya bagaimana responnya. Dan istri kedua itu merespon dengan rasa cinta, perasaan bahwa safe gitu ya. Sedangkan istri yang pertama itu beda banget, ada kecemburuan, ada negative thinking begitu. Semua itu terjadi karena sebuah alasan. Jadi kalau dilihat lagi bagaimana masa lalunya, istri pertama itu sebelumnya sudah menikah dan diselingkuhi oleh suaminya. Nah, yang istri kedua, dia belum pernah menikah sebelumnya, tapi dia punya sosok ayah yang tidak kaya, bisa dibilang cukup dan pas-pasan sekali, tapi dia kerja overtime, dia selalu mengupayakan untuk si anak ini, si istri kedua ini bisa sampai ke universitas. Jadi biar aja aku yang susah, anakku enggak, gitu. Sakit sedikit tangis nih pada tahap ini. Sampai kemudian dia tuh sangat amat berterima kasih sama ayahnya. Jadi ada terlalu banyak ada banyak rasa sayang, compassion and love and trust yang ada dari istri kedua ini. Makanya dia bisa merespon seperti itu. Jadi pas suaminya pulang, istri kedua itu merespon kayak, "Kamu pasti capek ya." Dia langsung peluk suaminya, "Kita make the best of our night," kata dia. "Kita menghabiskan waktu dengan sepenuhnya malam ini." Sedangkan istri pertama, di saat suaminya pulang, mereka jadinya cekcok seperti itu. Nah, kita harus sadar bahwa diri kita itu punya banyak sekali trauma sebenarnya, punya banyak hal-hal yang dulu terjadi kemudian tidak terselesaikan luka-lukanya, sampai kemudian kita udah harus moving on dengan kehidupan yang baru. Sebenarnya itu terjadi banget sama aku akan share juga masalah personal aku dan bagaimana transisi ini terjadi secara aku tidak sadar di hidup aku sendiri. Jadi dari dulu banget, dari aku kecil, aku tuh selalu mendapatkan bully dari fisikku, dari keluargaku, dari teman-temanku, banyak sekali pokoknya, sampai aku sendiri merasa aku tidak confidence dengan diriku, self esteem aku tuh rendah sekali. Ini adalah akumulasi dari rasa tidak berharga yang aku rasakan, sampai kemudian di saat aku mau S2 saat itu, sudah lama sekali aku udah melewati ya kayak perjalanan self love, sampai satu kejadian ini terjadi dan itu nge-trigger luka lama aku yang ternyata sebenarnya belum selesai. Ada satu orang yang aku tidak terlalu kenal gitu ya, kita udah 1 bulan bersama tapi aku nggak bener-bener deket. Dia bilang gini, "Kamu itu overweight, kamu olahraga deh," kata dia. Nggak bagus kayak gini, nggak sehat." Ini ya note ya, dia nggak kenal banget aku dan dia nggak tahu apa yang aku lakukan sehari-hari untuk bikin diriku healthy. Aku saat itu merasa humiliated gitu lah, dipermalukan. Dan pulang-pulang aku ke kosanku saat itu, aku nangis jadi-jadinya. Aku nggak terima karena apa, dia nggak tahu gimana aku mencoba sehat gitu, dia nggak tahu apa olahraga yang kulakukan. Dia cuma bilang kayak, "Aku nih, aku makannya kayak begini-begini, kayak aku nih, aku olahraga begini-begini." Kan aku nggak harus kasih tahu kalau aku olahraga dan apa yang aku makan juga gitu. Aku tuh merasa nggak adil aja gitu loh. You don't even know me but you judge me gitu.
Dan di saat itu aku mencoba akhirnya menyembuhkan diri aku meditasi, healing trauma gitu, childhood trauma. Dan di saat itu meditasinya kayaknya 15 menit, aku nangis sejadi-jadinya. Aku kayak bener-bener luka-luka itu aku keluarkan. Jadi di meditasi itu dikatakan bahwa kamu ketemu sama dirimu masa kecil ya, di saat kamu gak bisa ngebela diri, terus bilang sama dia it's okay di saat orang-orang nyakitin kamu gitu. It's okay karena kamu gak bisa bersuara untuk dirimu gitu. Dan kasih tahu kamu matter sekali, dan lihat sekarang udah jauh banget kamu bisa ngelewatin masa-masa itu gitu ya. Dan di situ aku nangis sejadi-jadinya karena ada begitu banyak rasa tidak percaya diri, rasa tidak berharga, rasa jelek gitu, semua perasaan negatif itu datang. Dan di saat itu aku jadi bener-bener aware sama semuanya. Jadi aku jauh lebih berdamai. Dan jadi di saat hal-hal kecil seperti itu datang, dan harusnya ya kalau traumanya masih ada, itu akan nge-triggering diri aku untuk negatively response that thing gitu loh. Tapi setelah itu, di saat orang bilang sama aku juga tahu aku harusnya menjaga diri aku. Apa yang buruk-buruk harusnya aku juga improve myself gitu kan. Dan aku selalu bilang hal-hal baik itu I'm trying to stay healthy, dan gak apa-apa banget untuk orang gak bisa ngerti gimana cara aku untuk membuat diriku jauh lebih sehat gitu. Semua orang gak harus mengerti aku, and that's completely okay gitu. Jadi aku jauh bisa lebih berdamai dengan apapun komentar yang disampaikan orang, kalau itu input, dan aku juga work on that. Aku bilang aku juga mengerjakan itu, mohon doanya ya. Aku juga mencoba hidup jauh lebih sehat kayak gitu. Jadi aku bisa respon more positively gitu ya, daripada aku kayak terhanyut dengan perasaan negatifku yang dulu. Jadi pesanku dari video ini adalah untuk tahu trauma-trauma masa lalu yang teman-teman punya itu penting banget. Dan untuk menyembuhkan trauma itu ada banyak banget caranya. Kamu bisa nyembuhin diri sendiri, tapi pasti itu painful sekali karena kamu harus membuka luka-luka itu, membiarkan dia ternganga lagi supaya dia bisa disembuhkan dan dia bisa dilihat gitu. Tapi kalau dirasa terlalu sulit, ada banget bantuan orang-orang yang profesional seperti psikolog. Mungkin segitu aja yang mau aku sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. See you on my next video. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga sebarkan ya video-video aku ini biar aku jauh lebih sering dan aktif untuk upload. Terima kasih teman-teman. Bye!